Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam segmen Bincang Parenting. Di kesempatan pagi hari ini masih berbincang berkaitan dengan manajemen gadget part yang kedua. Di tahap yang pertama masih dalam planning sahabat MK, tadi kita masukkan beberapa fungsi keluarga. Sudah kurang lebih ada 6 fungsi keluarga yang kita bahas di pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan, Bu Lilis, Pak Wasmin, ada satu pertanyaan terlebih dahulu dari sahabat MK. Katanya pada usia berapakah sebetulnya anak ini boleh mulai diperkenalkan dengan gadget? Ya, kalau kita melihat dari yang dipublish oleh WHO, Pak Wasmin, jadi 0 sampai 2 tahun itu tuh harus murni banyak bergerak. Ya, 0 sampai 2 tahun. Dan ada yang juga yang bahkan bilang 0 sampai 5 tahun itu bergerak. Nah, jadi boleh dikasih mungkin setelah di 2 tahun, usia 3 tahun, 4 tahun dengan porsi yang disesuaikan, karena anak usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dia konsentrasinya hanya sekitar 15 menit sampai 20 menit. Nah itu jadi nanti manajemen gadgetnya juga waktunya tentunya akan berbeda. Berapa jam tuh? Iya, tentunya akan berbeda nanti. Misalnya gini, kalau anak TK nih ya, sekolah misalnya, sekolahnya misalnya untuk sekolah 30 menit, nanti istirahat dulu sebentar, bergoyang-goyang gitu ya. Nah baru lagi bisa maksimal sejam setengah. Itu untuk nanti sejam setengah harus di-cut dulu Pak Wasmin, jeda, terus nanti main dulu apa gitu ya, ke motorik gitu. Jadi untuk 0-2 tahun itu kalaupun misalnya mau diperdengarkan aja dari gadget, misalnya lagu apa gitu, tapi tetap dia harus banyak bergeraknya gitu. Jadi kalau ibunya arisan gimana? Kalau ibunya arisan atau ibunya pengajian? Ibunya arisan misalnya bawa anak usia misalnya di bawah 3 tahun atau di bawah 4 tahun ya. Nah biasanya dibekali mainan aja. Kalau saya dulu misalnya mainan apa, mainan misalnya bongkar pasang atau apa gitu ya. Dan dulu juga saya ingat banget kalau anak-anak saya pergi ya, sebelum sekolah menggunakan gadget ya Pak Wasmin, kalau saya bisa pergi kemana pasti anak-anak saya bawa tas, di dalamnya itu penuh ada pensil warna, ada Lego, ada apa, sehingga ketika misalnya saya lagi ada acara mereka main gitu. Baik. Jadi untuk sebelum 2 tahun bisa dialihkan dulu ke lebih banyak bergerak ya, atau tadi dengan cara-cara lain? Bergerak baik motorik kasar maupun motorik halus ya. Baik. Kita lanjutkan kembali barangkali Pak Wasmin, masih berkaitan dengan perencanaan sebelum nanti kita kembali menyapa sahabat MK yang ingin bergabung di pagi hari ini, silakan. Ya baik, ada fungsi 2 lagi ya. Tadi fungsi ekonomi yang ketujuh. Tadi sudah sempat dibahas sekilas. Artinya memang gadget anak harus ada program dalam planning nanti itu program ekonomi. Meskipun tidak langsung uang, tadi bisa sebuah produk ya, produk itu ya artinya dia sebagai konten kreator ya. Entah berupa foto, entah berupa video, entah mengupload karya-karya ya, atau tugas-tugas sekolah, itu harus dilakukan oleh anak sebagai sebuah program berhubungan dengan gadget. Kayak anak saya di boarding, dia, Bun, aku butuh uang segini. Kamu boleh butuh segimanapun. Yang penting misalnya tadi syaratnya gampang, kamu buat karya, nanti misalnya kayak misalnya menggambar aja atau menulis, misalnya bisa 10.000, 20.000, kalau kamu 3 kali aja sehari, itu lumayan, udah 15.000 kali 10 hari gitu. Kamu udah 150. Nah ini gimana nih gitu. Jadi nanti anak-anak itu awalnya mungkin anak saya ketika berkarya itu bukan untuk karya Pak Wasmin, untuk dapat uang, tapi lama-lama asik juga gitu. Ya, apalagi kalau dia bisa membuat program-program di boardingnya itu jadi sebuah konten. Program ngapalin, dia sudah hafal berapa, dia direkam sendiri, jadikan konten. Nah itu nanti minimal bisa dapat uang jajan lah ya dari situ. Jadi nggak kita uang jajan cuma-cuma nanti jadinya. Itu kan artinya mulai mempunyai nilai ekonomi gadget anak ya. Meskipun pasti ya pembelinya orang tuanya, ya mending daripada kan orang tua juga akan memberikan uang daripada memberikan uang cuma-cuma, mendingan kayak tadi
Misalnya Bun, aku mau anak saya Bun, aku mau beli boba ya. Kamu mau apa? Aku gambar aja ya. Gambar dulu nih gitu. Jadi beli bobanya pakai itu karya. Banyak orang tua yang tersadarkan loh Teh Sarah. Oh iya ya. Kan nggak dengan mengumpulkan karya juga selama ini mereka dapat uang aja itu uang nggak jelas gitu. Apa nggak kita konversikan aja? Nah ini kan dari ide manajemen gadget ini mudah-mudahan banyak orang tua yang mulai meniru. Karena ketika orang tua mulai meniru nanti jadi simple gitu. Dan ketika komunitas pendengar MK FM ini membudayakan itu, oh luar biasa. Bagi generasi muda Islam itu gadget adalah sebuah produktivitas. Orang tua lain masih mengeluh tentang gadget, kita sudah memberdayakan gadget gitu. Dan fungsi yang ke-8 adalah fungsi ke-8 adalah pembinaan lingkungan. Pembinaan Jadi lingkungan. Juga anak-anak gimana kontennya yang positif ya, influencernya pengaruh yang ke arah positif. Gitu. Jadi dalam pembinaan lingkungan diusahakan ada program-program yang anak kita menjadi pemberi pengaruh sebagai influencer ya. Ya dari usia dini aja kan banyak juga youtuber yang masih kanak-kanak gitu ya. Itu dulu ada Rian atau siapa namanya yang masih balita itu sudah menjadi influencer gitu kan. Unboxing ya programnya ya, unboxing. Terus anak saya jadi penonton, ya ampun anak saya jadi penonton gitu. Kenapa nggak dia juga? Dia aja jadi unboxing. Gitu. Program-program unboxing itu bagi anak-anak itu sebuah telenovela bagi ibu-ibu ya. Iya loh, betul loh. Ibu-ibu itu nonton telenovela kan sebetulnya melejitkan mimpi-mimpi gitu, pengen anak gadis desa dapat suami sultan gitu kan, telenovela kan gitu. Kenapa banyak yang nonton ibu-ibu? Itu kan melambungkan mimpi-mimpi. Termasuk unboxing bagi anak-anak itu telenovela karena dia nggak bisa kebeli gadget ini, nggak bisa ini, sementara di unboxing, mainan harganya jutaan, ada puluhan juta. Ya minimal sebelum memiliki kan lihat unboxing, itulah kenapa unboxing itu jadi banyak sekali penontonnya itu kan. Nah, bagaimana dalam apa tadi fungsi ke-8 tadi yang sebagai influencer ya? Ya pembinaan lingkungan. Pembinaan lingkungan. Minimal anak kita bisa menjadi influencer lah ya gitu. Baik. Sebelum kita lanjutkan kembali, setelah tadi 8 fungsi, kita akan sapa terlebih dahulu sahabat yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ada sahabat kita dari 08782849 sekian. Oh, Ibu Iin dari Jogja ada alamatnya. Katanya berkaitan dengan situs-situs porno begitu ya, yang memang ini mengkhawatirkan orang tua. Apakah memang tidak bisa ditutup oleh pihak-pihak terkait atau kitanya memang harus berikhtiar untuk tetap mengawasi katanya? Iya, ini dulu waktu zaman Menteri Komunikasinya Tifatul Sembiring, masih ingat banget itu sempat diblok gitu dan benar-benar full diblok gitu ya. Hanya sekarang kendor lagi, saya nggak tahu kenapa ya. Saya mencoba gitu, ternyata masih bisa beberapa situs itu keluar gitu. Nah tentu ini yang kalau yang mendengarkan ini adalah anggota dewan atau pihak pengambil kebijakan, ini keluhan sahabat kita dari Jogja, memang harus ada secara kebijakan harus dibuat pemerintah ya. Di pemerintah ya, dikritik lagi. Kemudian yang kedua, karena saat ini mungkin kita juga belum bisa mengandalkan kebijakan pemerintah yang bisa lebih ketat lagi. Malah sebetulnya kebijakan pemerintah lebih ketat, tapi ketatnya berhubungan yang mengancam ke pemerintahan gitu. Kayak misalnya buzzer, kalau misalnya head speech, ya berhubungan dengan head speech, wah itu ketat banget tuh ya, karena mengancam gitu. Sekarang terancam sama moral ya, pemerintah itu dibatasi itu, moral dihapus. Gitu. Tapi kalau berhubungan dengan pornografi, porno aksi karena nggak mengancam pemerintahan kayak jadi kendor gitu ya, nggak ketat gitu menurut saya. Nah ini jadi bicara politik ya. Ya udah. Nah sekarang yang harus kita lakukan ya kita nggak bisa andelin itu saat ini, orang tua yang harus mengambil pengawasan di sini. Pengawasannya adalah kalau saya melakukan sidak tadi ya. Sidak. Jadi sidak itu artinya inspeksi mendadak. Inspeksi mendadak itu artinya kita tanpa ngasih tahu langsung kita lihat gitu apa. Cara ngelihatnya bagaimana ya? Pertama kita lihat di aplikasinya, lihat di historinya. Terus kemudian kita juga pelajari apa aplikasi ini kemana sih gitu. Anak saya kan kebetulan gadgetnya family sharing ya. Jadi setiap kali dia install aplikasi harus diizin orang tua. Saya lihat
saya bisa lihat sepintas kok aplikasi ini aplikasi dewasa, aplikasi anak-anak gitu. Ada sih aplikasi anak-anak tapi BH-nya kelihatan kayak gitu, itu langsung tidak, cari yang lain gitu. Tapi ini ayah ini kan untuk ini konten kreator ya, tapi cari aplikasi lain, banyak kok aplikasi-aplikasi yang bisa lebih sopan gitu ya dari pakaiannya segala macam gitu. Ya betul, jadi orang tua tetap harus mengambil tanggung jawabnya, tidak bisa ngandelin pihak yang berwenang ya. Baik. Baik, kita nampaknya menjadi interaksi terakhir yang kita sapa di kesempatan pagi hari ini. Kurang lebih 3 menit lagi tersisa. Bu Lilis, Pak Wasmin, barangkali ada kesimpulan atau hal yang ingin disampaikan di akhir, silakan. Ya, jadi dalam manajemen gadget, tahap pertama tadi kan planning ya. Ketika kita bicara planning, artinya kita bicara program. Orang tua sekarang sudah mulai merancang program-program ini. Yang programnya tadi banyak banget, tapi mana dulu yang bisa dieksekusi. Nah setelah itu baru fungsi yang kedua, organizing ya, fungsi organisasi, fungsi manajemen kan ada apa tadi ya, planning, organizing, actuating, controlling ya, POAC gitu ya. Kalau planning tadi dihubungkan dengan fungsi keluarga, ada 8 tadi, ada fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi sosial budaya, fungsi pembangunan masyarakat, fungsi pendidikan, fungsi keagamaan, fungsi keamanan cinta tadi ya, perlindungan, cinta dan kasih sayang tadi. Nah program-programnya diambil aja, diadopsi dari situ. Nah nanti setelah dirancang program baru organizing itu dibagi tugas, artinya ibu bagaimana tugasnya yang mana, bapak tugasnya yang apa, kalau ada kakak bagaimana gitu ya, kemudian kapan ada rapat kayak gitu. Jadi ini harus ada pembagian tugas. Organizing itu artinya diorgan-organkan, seperti tubuh kita kan ada organ mata, organ telinga, artinya ada fungsi masing-masing, fungsi melihat, fungsi mendengar, fungsi bicara, fungsi jalan. Dalam organizing ini juga di keluarga diorgan-organkan, ada fungsi pengawasan oleh siapa, atau ini yang mengerjakan siapa, itu namanya organizing. Organizing itu artinya dibagi tugas gitu. Sehingga nanti setelah itu bisa dilaksanakan actuating. Nah saat actuating itulah disitulah ada fungsi motivasi, fungsi komunikasi, fungsi ngedrive gitu, di drive itu, karena kalau program-program doang saat actuating itu nggak ada drive dari pemimpin ya nggak jalan gitu, ayo gitu. Nah nanti yang terakhir fungsi controlling, C-nya controlling itu ya di dalamnya ada supervisi, ada pengawasan ya, ada evaluasi gitu. Biasanya kita forum evaluasinya itu pas mereka ulang tahun, tapi kita nggak ada perayaan ulang tahun ya, hanya momentum aja untuk evaluasi. Makanya kalau ulang tahun pada kasih evaluasi tuh ulang tahun bukannya sedek malah dapat evaluasian ya, kamu itu ngorok kamu tuh kalau lagi gadget gitu lupa mandi gitu, kamu tuh ngomongnya keras banget, coba dibuat slow atau tong teriak-teriak wae gitu. Nah itu juga bagian dari fungsi evaluasi. Jadi secara umum manajemen seperti itu, manajemen gadget seperti itu. Tinggal apa yang membuat kita nggak berjalan manajemen ini. Kalau merasa diribetin ya kita kembalikan ke fungsi kita. Emang kita fungsi orang tua itu cuma ngasih makan, kan juga ada fungsi pendidikan dan lain-lain gitu ya. Jadi mudah-mudahan pembahasan ini orang tua melihat kembali pentingnya untuk manajemen gadget. Bagaimana kita bisa manajemen di kantor, tapi kalau di rumah nggak kita bisa manage. Nah, sehingga tadi gadget itu lebih ke arah menghasilkan produktivitas. Terus dia bahagia karena hiburannya juga hiburan yang sesuai lah ya. Ya betul. Nah, ada tadi selain program-program tadi ada satu lagi deh, program hiburan gitu, boleh itu hiburan yang bermanfaat gitu. Karena selama ini justru kenapa program hiburan nggak kita bahas? Karena nggak diprogramkan selama ini mendominasi. Mendominasi itu. Aduh. Ya itu Teh Sarah sebagai kesimpulannya. Baik, kalau terima kasih. Mudah-mudahan ini membuat kita orang tua lebih bijak kembali ya dalam memanage gadget. Jadi tidak hanya memberi anak kebebasan untuk bermain gadget, tapi memang ada beberapa hal yang perlu untuk kita manage begitu ya. Pak Wasmin, Bu Lilis, terima kasih banyak
di pagi hari ini atas inspirasinya. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan oleh seluruh orang tua yang menyimak di pagi hari ini. Selamat untuk beraktivitas kembali. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.